Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah masih menakdirkan kepada kita untuk bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran PHI dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Silakan bikin adab. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan kelancaran pada proses pembelajaran hari ini, insya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita membaca Al-Qur'annya sebagaimana yang telah kita sepakati setiap proses pembelajaran PAI diawali dengan doa, dilanjut dengan membaca Al-Quran dan Asmaul Husna. Silakan. Sekarang ayat berapa? 71. Silakan dibuka Al-Baqarah ayat 71 ya. Al-Baqarah ayat 71. Sudah ada semuanya? Sudah? Ayat 71 surah Al-Baqarah. Sudah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul naqribu bi ahdiha kadhalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswan wa inna minal hijarati lima yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatil ma' wa Allahu
عقلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Ya, lanjut ke Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Bani, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Rajab, ya Fatah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khafir, ya Rabbi semuanya, ya Mu'iz, ya Muqtir, ya Sami, ya Nasir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Habib, ya Rabbi, ya Nasir, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasif, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Karim, ya Syahid, ya ya Wakil, ya Qawi. Mudah-mudahan Asmaul Husna yang kita baca beserta dari Al-Quran menambah keimanan kita semuanya. Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, salah satunya pada saat kita sedang dalam proses pembelajaran. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silakan simpan Al-Qurannya. Selanjutnya Bapak akan cek dulu kehadiran, ya, kehadiran kalian. Ada Dir Ahmad Haidar Sakir, Ahmad Haidar Sakir, Ahmad Zianul Akbar Akar. Ya. Kemudian Ali Akbar, Polis. Alia Putri Ridwan ya. Asri Anu Ainun Nazmi, Azril Muhammad Rifani, Dara Rahmayanti, Dindan Syafira Nirfadila, Elmira Salsabila, Faisal Nurul Kusuma, Faiz Farhan Al-Farizi, Fauzan Mubarak. Ada beberapa orang teman kita yang sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan teman kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana semangat belajarnya? Maaf, masih pagi. Baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 9 ya, bersama-sama
mendalami berkaitan dengan muamalat. Tapi sebelum kita mempelajari hal itu, maka Bapak akan sedikit mereview materi yang telah kita sampaikan di minggu sebelumnya berkaitan dengan usoh ya. Usoh. Kemarin apa yang dinamakan usoh itu? Keringanan ya. Cara bahasa. Ada lagi definisi yang lain? Ya. Cara bahasa yang ada keringanan ya. Kalau secara istilah apa yang ada ya? Perubahan hukum ya. Perubahan hukum yang tadinya tidak boleh menjadi boleh ya. Kemarin rukhsah di dalam sholat itu apa saja? Ada yang namanya jamaah ya. Kemudian ada lagi ada qasr. Jadi dalam keadaan darurat, dalam keadaan tertentu ada rukhsah, ada keringanan, ada perubahan hukum. Ya, sholat itu tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Ya, tapi dalam keadaan tertentu maka boleh ditinggalkan. Ya, oleh kita. Artinya di sana ada alasan. Hari ini kita akan lanjut proses pembelajaran bab 9 berkaitan dengan muamalat. Ya, kemarin kita berkaitan dengan fikih ya. Itu kan usul itu berkaitan dengan fikihnya. Bagaimana Allah memberikan keringanan kita untuk melakukan kewajibannya, ya, dalam keadaan tertentu. Nah, lanjut kita masuk ke muamalah bermasyarakat, ya. Salah satunya nanti yang biasanya ada di masyarakat itu apa? Kalau kita, salah satunya kan ada jual beli, ada utang piutang, ya. Salah satunya sering kita jual beli tiap harinya. Bagaimana itu? Istirahat, ya, jajan, ya. Kita beli sesuatu, contoh ya, kita kasih uangnya, si penjualnya mengambil uang, kemudian kita mengambil barangnya. Di sana ada apa saja? Ya, ada penjual, ada pembeli, termasuk ada lagi, ada barangnya ya. Bagaimana kalau di sana ada jual beli, kemudian tidak ada barangnya? Disebut jual beli tidak, dosa tidak? Ya, itu yang harus kita kerjakan hari ini. Salah satunya itu. Ini bagaimana nih jual kalian semuanya? Jual beli online. Jual beli, tapi kita tidak barangnya itu tidak diuji. Nah, kita akan kerjakan ya. Untuk itu, insya Allah hari ini kita akan belajar berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan muamalah. Di sana ada jual beli, di sana ada piutang, di sana ada riba dan yang komponen-komponen yang mengikat terhadap itu. Ya, semangat untuk belajarnya. Nah, baik. Untuk mengenalkan berkaitan materi hari ini, maka Bapak menyiapkan satu video penayangan proses pembelajaran hari ini. Dan mohon untuk diperhatikan dan mohon juga perhatikan semuanya, diperhatikan, dicatat apa informasi yang penting berkaitan dengan video ini yang ada relevansinya dengan belajar hari ini. Ya, semuanya.
tujuannya agar tidak terjadi permasalahan. Kemudian ada transaksi jual beli sudah dilakukan. Dia jual juga baca, ada dia penulis, dia syarat dan dia baik. Dia penulis itu nantinya jadi selama penjualan masih tetap ada dalam jual beli. Dia syarat adalah dia yang dijadikan syarat kalau akan jual beli. Jadi misalkan ada sesuatu yang dia banyak transaksi malamnya. Dan dia adalah boleh membagikan barang atau meminta pengeluaran hadiah karena ada cacat pada barang yang sebelum dan baru dikasih setelah jual beli. Selanjutnya utang adalah dari dua kata dalam bahasa Arab jadi artinya sebagai utang itu dan form dan segala utang yang terjadi sebab jual beli sewa nyawa pinjam meminjam dengan part adalah utang yang memang terjadi karena pinjaman utang piutang dan untuk kebetulan part coba Kita semuanya juga kata apa yang penting. Sudah dicatat informasi pentingnya ya. Bapak cek dulu dalam video muamalah itu yang kita bahas barusan, yang kita perhatikan itu ada beberapa bahasan, terutama tentang jual
fikih muamalah itu yang pertama adalah tadi. Itu yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang, yang ketiga. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari, mendalami apa itu yang namanya jual beli, apa itu namanya utang piutang, apa itu namanya riba. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan memahami bagaimana kalian bisa memahami apa definisi dari fikih muamalah yang tiga itu. Yang keduanya, ya, tujuan dari pembelajaran hari ini bahwa kita kalian untuk memecahkan apa solusi dari fikih muamalah yang tiga itu. Salah satunya tadi bahwa hari ini kan modern ya, serba online, ya, serba online, ya. Nih, bagaimana hukumnya jual beli online? Bagaimana hukumnya bunga bank? Nah, kita akan cari jawabannya itu dalam pembelajaran hari ini dengan adanya referensi dari berbagai buku yang kita baca. Salah satunya dari buku yang kita baca hari ini, ya, termasuk dari video ini, ya. Nah, itu tujuan kita proses pembelajaran hari ini. Ada dua yang tadi disampaikan. Maka dari itu, setelah kalian menyimak video ini, kemudian mencatat informasi yang penting dari video ini, maka selanjutnya kita akan menuju terhadap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Maka untuk mengawali itu kita akan buat kelompok dulu, ya, untuk buat kelompok supaya cepat ya. Maka ini kelompok A ya, ini kelompok B, kelompok C dan D, atau 1, 2, 3, 4, ya. Baik, nah silakan itu dulu tempat duduknya diposisikan dulu untuk tempat duduk diskusi, ya. Silakan. Selanjutnya, Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya, untuk bahan diskusi, untuk bahan pendalaman materi hari ini, ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, toh. Perhatikan di sana sudah ada tugasnya ya. Masing-masing berbeda, kelompok berbeda materi tugas yang akan didalami didiskusikan hari ini, ya. Silakan identifikasi dulu masalah yang ada di sana, ya. Diidentifikasi dulu, kemudian diskusikan oleh kalian, ya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, dibantu oleh Bapak, silakan tanyakan, jangan pernah segan, ya. Ini bagaimana, ya. Nah, termasuk ditambah lagi, nanti tadi ada bacaan ya, ada referensi. Silakan baca
LK-nya, identifikasi masalahnya, kemudian perkaya oleh referensi yang ada, kemudian dicatat apa yang menjadi hasil diskusi, dibuat laporan dan nanti presentasikan. Ya, silakan mulai. Silakan. Untuk siapa yang akan menulisnya? Nah, yang akan menjadi non kuliahnya menulisnya. Ya, boleh. Boleh. Silakan, diskusikan. Ingat, ini meeting ya. Silakan. Dibaca dulu lembar kerjanya, kemudian identifikasi masalah yang ada di sana. Apa maksudnya, apa tugasnya itu? Ya, cari di sini ya, ya, stop. Termasuk yang tadi video itu, ya. Kalau diputar lagi videonya, udah cukup ya. Stop. Silakan. Stop. Ya, paling itu. Silakan diskusikan tentang ini kan tentang kita. Definisi itu arti ya, apa bila menurut bahasa, apa bila menurut istilah itu ya. Ya, silakan. Ini betul. Ini kan
untuk memperkuat pembelajaran hari ini, hasil diskusi kalian kita presentasikan ya. Dari catat hasil diskusi dicatat. Nah, selanjutnya adalah dipresentasikan. Mulai dari kelompok 1 ya. Silakan ke depan kelompok 1, sampaikan hasil diskusinya dalam catatan itu, dan awas saat kelompok 1 di depan mempresentasikan hasilnya, silakan kelompok 2, 3, 4 memperhatikan ya, karena itu adalah pengetahuan bagi kita. Nah, kemudian kalau ada hal yang mengganjal ya, ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ya. Baik, silakan. Kelompok 1, 3, 4. Silakan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jual beli. Secara definisi jual beli. Secara bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Hukum jual beli. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Ada beberapa sebab yang bisa merubah hukum asal ini. 1. Jual beli bisa menjadi wajib apabila penjual merupakan suatu keharusan seperti penjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. 2. Jual beli bisa menjadi sunat jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. 3. Jual beli bisa menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan seperti penjualan barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Hukum dan syarat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Ya, di tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu definisi hukum dan ketentuan tentang piutang. Menurut bahasa Arab, piutang memiliki dua makna, yaitu dain dan qard. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Dain adalah skala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, sedangkan qard adalah hutang yang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Hukum asal dari hutang piutang adalah boleh, tapi dalam kondisi tertentu dapat berubah hukumnya, seperti wajib apabila orang yang berhutang berada pada posisi darurat, sunat apabila orang yang berhutang mengumpulkannya untuk kebaikan, haram apabila orang yang berhutang menggunakannya untuk maksiat. Selanjutnya, untuk ketentuan dari hutang piutang sendiri, itu terdiri dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan hutang piutang menjadi sah. Rukun hutang piutang terdiri dari 1. Orang yang berhutang dan berhutang, yaitu yang meminjamkan. 2. Barang atau harta yang dihutangkan. 3. Akad ijab qaul. Lalu kemudian syarat dari hutang piutang: 1. Balik dan berakal. 2. Jelas segi jumlah, kadar dan takarannya. 3. Tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Sekian yang dapat disampaikan. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana, Ray? Ada yang ditanyakan berkaitan tentang piutang? Sudah cukup. Baiklah, kami tutup kegiatan presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Ya.
Selanjutnya kelompok 4. Depan. Alim ulama yang pada makmum kalau demus 62 terdapat 3 pendapat langsung ulama pendapat pertama menyampaikan bahwa menerima karenanya hukumnya haram, pendapat kedua tidak menyampaikan ulama menerima sehingga hukumnya halal, pendapat ketiga berpendapat bahwa ulama termasuk perubahan demikian dengan memandang hukum dari jalan keluar tentang kemudian dapat disimpulkan bahwa haram adalah masalah dalam syariat. Ada ulama yang mengatakan bebas sehingga hukumnya haram. Ada yang menganggap bebas sehingga hukumnya haram. Perhatikan yang lainnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Dalam barusan kalian telah menyampaikan hasil atau laporan diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, kelompok A, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi wawasan kita berkaitan fikih muamalah. Tadi disampaikan Bapak ngasih penguatan, perhatikan semuanya, bahwa yang dalam salah satu fikih muamalah ada yang namanya jual beli. Yang kedua ada utang piutang. Yang ketiga ada yang namanya riba. Nah, pertama tadi disampaikan jual beli, ya. Bagaimana jual beli hukumnya? Boleh. Utang piutang boleh. Riba tadi bagaimana hukumnya? Haram. Ya, haram riba itu tidak boleh. Nah, ini semuanya harus menjadi pegangan kita dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Silakan Allah menghalalkan jual beli. Apapun itu besar, bagaimanapun besarnya keuntungan, kalau dasarnya jual beli adalah halal. Yang kecil sekecil apapun itu, apa yang namanya riba, tetap itu haram. Nah, tadi berulang lagi, ya, dalam zaman modern ini, ya, ada yang namanya transaksi itu tidak satu majelis lagi, ya, tapi berbeda ruang yang dinamakan dengan jual beli online. Nah, bagaimana hukumnya? Tadi kita telah dengarkan di kelompok
4 ya. Walaupun tadi kan tetap semuanya ada ketentuannya. Tadi jual beli ada ketentuannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Kemudian utang piutang sama ya, ada syarat, ada rukunnya, kemudian rukun sama undang. Semuanya termasuk jual beli. Nah, pada prinsipnya asal terpenuhi syarat dan rukunnya itu, ya, maka jual beli itu dapat dikatakan boleh. Seperti tadi jual beli online, walaupun pertama tadi tidak satu majelis, ada antara penjual dan pembelinya. Penjualnya di mana? Di Tasik, pembelinya di Jakarta, tapi saling mengenal melalui aplikasi. Bahkan pada prinsipnya penjualnya ada, pembelinya ada. Yang keduanya, kalaupun ya dalam tidak satu majelis, nah akarnya ya kan kalau yang normal itu langsung saya beli itu kemudian ya saya terima ini. Nah dalam disampaikan dalam akarnya itu dalam aplikasi, jadi sudah dicukupkan dengan aplikasi gitu. Nah maka pada dasarnya secara umum bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh para ulama dengan catatan tadi tidak ada unsur penipuan ya tidak ada unsur penipuan harus saling bertanggung jawab diperbolehkan. Tadi berkaitan dengan apa? Bunga bank. Ya. Nah, bunga bank itu pada umumnya adalah tapi khilafiyah. Ada sebagian ulama yang bunga bank itu adalah keuntungan. Nah, maka ini perlu lagi kita mengkaji lebih dalam lagi. Ayo kita cari referensi yang banyak untuk meluaskan wawasan kita berkaitan dengan amalan ini. Ya, salah satunya berkaitan dengan bunga bank ini. Jadi khilafiyah ada yang mengharamkan, tapi ada sebagian juga yang bunga bank ini adalah keuntungan. Nah, kalau keuntungan seperti jual beli boleh tidak? Nah, berarti ada sebagian yang berpendapat boleh. Nah, maka untuk menyimpulkan hal itu, ayo kita baca referensi berkaitan dengan bank ini. Ya, kalau kalian kan, kalau ada kitab ya berkaitan dengan muamalah kita baca, buku yang berkaitan dengan muamalah kita baca. Nah, nanti kita punya kesimpulan ya. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah proses pembelajaran cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini berkaitan dengan fikih muamalah. Ya, tadi ada jual beli, utang piutang, kemudian riba, ada bunga bank, ada jual beli online. Kita telah selesai dan kita tuntaskan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berkesan dan menjadi wawasan bagi kita semuanya. Ya, amin ya Allah. Bagaimana belajar yang ini? Senang ya? Terima kasih. Baik, rekan sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini dengan tadi dilaporkan